Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alwi Awaludin, Dede Nurul Uwais, Ihsan Asari Nur akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Berikut pengertian Islam dan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Ilmu pengetahuan adalah proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsisten. Ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan sederet penjabaran mengenai pandangan Islam yang tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan modern. Islam adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar-dasar Islam. 1. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, merenung, dan memutuskan. 2. Wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, akal dan wahyu tidak bisa dipisahkan. Akal dan wahyu mempunyai peranan penting dan saling melengkapi sebagai petunjuk bagi manusia. Keduanya juga menjadi sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sumber ilmu terbagi menjadi dua, yaitu sumber kauliyah dan sumber kauniyah. Sumber kauliyah adalah pengetahuan yang hakiki yang dibawa oleh Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman bagi hidup manusia. Adapun sumber kauniyah adalah ilmu yang diperoleh dengan proses berpikir melalui akal pikiran. Sebagai pedoman bagi hidup manusia, Al-Quran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu. Klasifikasi ilmu menurut Islam terbagi menjadi 3. 1. Al-Manqulat adalah semua ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu kepada tafsir, uslul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. Yang kedua, al-Maqulat adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Yang ketiga, al-Maqsubat, yaitu ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Dorongan Islam untuk belajar dan meneliti. Islam sangat mendorong dengan mewajibkan setiap orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan untuk senantiasa menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal. Ini dijelaskan dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, itu pun harus dengan ilmu. Dan orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kejayaan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi pada masa Abbasiyah sekitar 750 sampai 1258 Masehi.
Periode ini ditandai dengan berdirinya Bait al-Hikmah yang merupakan pusat studi perpustakaan dan menjadi universitas terbesar di dunia saat itu. Pada masa ini, banyak ilmuwan dan filosof Islam yang mengembangkan dan menemukan berbagai macam ilmu baru. Berikut adalah beberapa filosof dan ilmuwan Islam yang kontribusinya sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filosof. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikolog, hingga pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina adalah seorang filosof, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang sangat terkenal adalah Muqaddimah. Ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Adalah ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Selanjutnya adalah Al-Buzani atau Abul Wafa Muhammad. Adalah seorang ahli astronomi dan matematika dari Persia. Pada tahun 959, Abul Wafa pindah ke Irak dan mempelajari matematika, khususnya trigonometri di sana. Dia juga mempelajari pergerakan bulan. Salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wafa, sesuai dengan namanya. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Abul Wafa menemukan relasi identitas trigonometri dan menemukan rumus sinus untuk geometri sferik. Selanjutnya adalah Ibnu Haytham. Di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hajjen. Adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop dan teleskop. Yang terakhir adalah Al-Battani. Adalah seorang astronomi dan matematikawan dari Arab. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari.
Dia menentukan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Al-Batani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Fenomena ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak hanya memuat tentang tata cara beribadah, banyak ilmu dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Perkembangan ilmu pengetahuan juga banyak membuktikan fakta sains yang terkandung di dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa contoh fenomena sains yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bertemunya dua laut yang tidak menyatu dan adanya api di dasar laut. Keberadaan dua laut yang tidak menyatu ini terdapat di Teluk Alaska, berada di antara Amerika Serikat dan Kanada. Teluk ini berada di ujung Samudra Pasifik yang terbentang dari semenanjung Alaska ke Alexander Archipelago. Teluk Alaska mempertemukan air dari Samudra Pasifik dan Laut Bering. Namun, air dari laut tersebut tak pernah menyatu. Hal ini disebabkan konsentrasi garam terlalu di air dan kepadatan yang berbeda di dua laut. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Di ayat lain juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Yang selanjutnya adalah api di dasar laut. Api di dasar laut ini muncul karena adanya letusan gunung berapi di bawah laut. Ini terbukti berdasarkan temuan para ilmuwan. Sebelum ditemukannya oleh ilmuwan, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. At-Tur ayat 1-6. Demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Yang selanjutnya adalah hidrologi atau siklus air. Pada tahun 1580, Sir Bernard-Palissy membicarakan tentang siklus air untuk pertama kali mengenai evaporasi air laut. Padahal jauh sebelumnya, 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskannya dalam Quran Surat Ar-Rum. Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Yang selanjutnya adalah tata surya. Pusat tata surya kita adalah matahari, di mana matahari melakukan rotasi. Ini dibuktikan di zaman modern ini, bahwa matahari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Ini sudah dijelaskan bahwa matahari melakukan rotasi dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredarannya,
Setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai makhluk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Yang selanjutnya adalah bentuk bumi dan cahaya bulan. Pada tahun 1577, Sir Francis Drake berkeliling dunia. Dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran Surat An-Nazi'at ayat 30, yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkan. Duya, makna lain adalah terburung untanya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Ini berarti bumi itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bumi berbentuk bulat. Kemudian, cahaya bulan. Ahli astronomi menyatakan bahwa bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi merefleksikan cahayanya dari matahari. Ini sudah dijelaskan 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari, Syam Syiraj, yang bercahaya, dan bulan yang bercahaya, Qamar Nur, dari refleksi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Yang selanjutnya adalah proses perkembangan embrio. Proses perkembangan embrio ini sebelum diketahui dan dibuktikan secara sains sudah terlebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pengaplikasian ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang usaha. Ilmu pengetahuan di zaman modern ini semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bertambah banyaknya ilmu pengetahuan semakin mempermudah manusia di dalam berbagai bidang usaha. Contohnya, dalam kedokteran dengan ilmu pengetahuan, banyak teknologi medis yang berhasil dibuat untuk mempermudah dokter dalam memberikan pengobatan. Contoh lain, di dalam pertanian, dengan ilmu pengetahuan ditemukan metode dan alat-alat pertanian yang membuat petani lebih efektif dan efisien di dalam melakukan proses produksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.